Assalamualaikum, sahabat dongeng rakyat. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah legenda dan dongeng dari seluruh pelosok Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan menyelami kisah tragis dan penuh pelajaran dari legenda Danau Toba. Kisah tentang janji yang diingkari, cinta yang dikutuk, dan danau terbesar di Indonesia yang menyimpan misteri masa lalu. Kalau kamu punya kisah dari daerahmu yang ingin kami ceritakan, atau ingin namamu menjadi tokoh dalam kisah dongeng rakyat, langsung saja kirim pesan ke WhatsApp 0858 1558 9844. Siapa tahu, kisahmu akan menjadi episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena setiap legenda menyimpan jejak, dan setiap dongeng menyimpan pesan. Selamat mendengarkan. Di sebuah lembah hijau yang dikelilingi perbukitan dan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu yang sederhana, dekat sungai yang airnya mengalir jernih dari hulu pegunungan. Toba adalah seorang petani sekaligus nelayan. Setiap pagi, ia akan menanam ubi dan padi di ladangnya, lalu siang hingga sore ia akan menebar jala di sungai untuk mencari ikan sebagai lauk makan malam. Toba bukan orang yang kaya. Ia hidup sederhana, makan seadanya, dan tidak pernah mengeluh. Meski begitu, di hatinya tersimpan sebuah kesepian yang dalam. Bertahun-tahun ia hidup sendiri tanpa istri, tanpa anak, tanpa kerabat. Kadang kala ia berbicara sendiri pada ayam-ayam peliharaannya atau pada angin yang bertiup lembut dari lembah. Tapi ia tetap menjalani hidup dengan sabar. Suatu hari, saat mentari belum terlalu tinggi dan kabut masih menggantung tipis di atas sungai, Toba berjalan ke tepi sungai seperti biasa. Ia membawa keranjang ikan dan jala usangnya. Dengan langkah ringan, ia menyusuri pinggir aliran air yang tenang, sesekali menengok ke permukaan, berharap melihat gerakan ikan. Aku harap hari ini lebih baik dari kemarin, gumamnya sambil menebar jala ke tengah sungai. Tak butuh waktu lama, jalannya tampak bergoyang hebat. Dengan sigap Toba menariknya. Tapi beratnya bukan main. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik jala ke tepian. Dan ketika ia berhasil, matanya terbelalak. Di dalam jala itu bukan hanya ada ikan biasa, tapi seekor ikan mas besar dengan sisi keemasan yang berkilau seperti permata. Ikan itu bergerak-gerak liar, memercikkan air ke wajah Toba. Ia tertegun, tak percaya. Sepanjang hidupnya sebagai nelayan, ia belum pernah melihat ikan seindah ini. Ukurannya hampir sebesar lengannya, dan matanya seolah memandang dengan ekspresi cemas. Ini aneh sekali, kata Toba. Ikan apa ini? Ia memutuskan untuk membawa ikan itu pulang. Tapi sesampainya di gubuk, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat hendak mengambil pisau untuk membersihkan ikan, tiba-tiba ruangan dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan. Toba menutup matanya karena silau. Dan ketika ia membukanya kembali, ikan itu telah menghilang. Sebagai gantinya, berdiri di hadapannya seorang gadis cantik dengan rambut panjang berkilau, kulit halus seperti porselen, dan pakaian dari kain halus yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mata gadis itu menatapnya dengan lembut namun tegas. Toba ternganga. Ia mengira sedang bermimpi. Siapa? Siapa kau? Tanyanya dengan suara gemetar. Gadis itu tersenyum, aku adalah ikan yang kau tangkap tadi. Aku bukan manusia biasa. Aku berasal dari dunia lain. Aku datang ke dunia ini karena kutukan. Tapi kini kau telah membebaskanku. Toba mundur satu langkah, matanya tak lepas dari gadis itu. Ini tidak masuk akal. Aku bisa berubah menjadi manusia hanya jika seseorang menangkapku tanpa niat buruk. Dan kau melakukannya. Karena itulah aku bisa berbicara denganmu sekarang, ujar sang gadis. Toba masih tak percaya. Tapi kejadian di depan matanya tidak mungkin disangkal. Apalagi, tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana seekor ikan bisa berubah menjadi wanita. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Toba hati-hati. Aku tidak bisa kembali ke dunia asalku. Aku harus tinggal di sini. Tapi, aku punya satu permintaan. Jika kau menerimanya, aku akan menjadi istrimu dan hidup bersamamu. Toba terpana. Ia adalah pria sepi yang tak pernah berharap hal besar dalam hidupnya. Tawaran itu seperti mimpi, terlalu indah untuk dipercaya. Apa permintaanmu? Tanyanya akhirnya. Gadis itu memandang lurus ke dalam matanya. Kau harus berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun, terutama anak kita kelak, bahwa aku dulunya adalah seekor ikan. Jika kau melanggar janji itu, akan terjadi bencana.
Toba menelan ludah. Kata-kata, bencana, membuatnya ngeri, tapi cinta dan kesepian telah menguasai hatinya. Aku berjanji, jawabnya mantap. Dan sejak saat itu, kehidupan Toba berubah. Ia tidak lagi sendiri. Ia hidup dengan istri cantik yang misterius, dan kelak, mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi Toba belum tahu bahwa janji yang terlihat sederhana itu akan menjadi awal dari akhir segalanya. Hari-hari Toba kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Desa tempat tinggalnya yang dulunya sepi kini terasa hangat karena tawa seorang perempuan yang kini menjadi istrinya. Meski tak pernah diketahui dari mana asal perempuan itu, para tetangga tak banyak bertanya. Mereka hanya tahu bahwa istri Toba sangat cantik, lembut tutur katanya, dan sangat pandai mengurus rumah tangga. Istri Toba pun sangat rajin. Setiap pagi ia menyapu halaman, menanak nasi, menyiapkan sarapan untuk suaminya, dan bahkan ikut membantu Toba di ladang. Keseharian mereka tampak seperti pasangan sempurna. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan itu dulunya adalah seekor ikan emas yang ditangkap dari sungai. Beberapa bulan setelah mereka menikah, istrinya hamil. Toba sangat bahagia. Ia menanti dengan penuh cinta kelahiran anak pertamanya. Ia berharap anak itu akan menjadi penerusnya, seseorang yang bisa menemaninya di masa tua. Dan akhirnya, pada suatu malam saat bulan purnama menggantung di langit, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan montok. Bayi itu diberi nama Samosir. Namun, sejak kecil, Samosir memiliki kebiasaan yang membuat orang tuanya gelisah. Ia sangat rakus makan. Bahkan sejak usia 3 tahun, ia bisa makan 2 kali lebih banyak dari ayahnya. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan beberapa piring nasi, ikan goreng, ubi, dan buah-buahan tanpa pernah merasa kenyang. Aneh, anak ini perutnya seperti tak punya dasar, keluh Toba suatu hari ketika melihat Samosir melahap ubi goreng tanpa henti. Biarkan saja. Mungkin dia sedang dalam masa pertumbuhan, jawab istrinya tenang. Tapi di matanya terselip kekhawatiran. Seiring waktu, Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas, meskipun terkadang bandel. Ia suka bermain jauh ke hutan dan sering tak pulang hingga sore hari. Ia memanjat pohon, berburu burung, berenang di sungai, semua dilakukan tanpa rasa takut. Tapi rakusnya tidak juga berkurang. Kadangkala, Toba terpaksa menukar hasil tangkapannya dengan beras lebih banyak hanya untuk mengisi perut anaknya. Kalau terus begini, kita bisa kelaparan karena anak kita sendiri, gerutu Toba sambil memanggul karung padi. Samosir pun mulai membantu ayahnya ke ladang dan ke sungai. Tapi seringkali ia lebih suka bermain daripada bekerja. Toba mulai merasa anak itu tidak tahu balas budi. Istrinya selalu menenangkan Toba dan berkata bahwa anak laki-laki butuh waktu untuk belajar tanggung jawab. Suatu hari, ketika Toba sedang sangat lelah dan lapar, ia meminta Samosir untuk mengantarkan bekal ke ladang. Samosir, tolong antar nasi dan lauk ini ke ayahmu di ladangnya, kata ibunya. Iya, Bu, jawab Samosir dengan ceria. Namun di tengah perjalanan, rasa lapar menyerang. Aroma ikan goreng dalam bungkusan membuat perutnya berkeroncong. Ia pun duduk di bawah pohon dan membuka bekal. Niat awalnya hanya mencicipi sedikit, tapi sebelum sadar, seluruh isi bungkusan sudah habis. Saat tiba di ladang, Samosir hanya membawa daun pisang kosong. Ayah, ini bekalnya, ujarnya sambil tersenyum canggung. Toba yang sudah menahan lapar seharian membuka bungkusan itu dengan penuh harap. Tapi ketika melihat isinya kosong, amarahnya meledak. Mana makanannya, Samosir? Kenapa kosong begini? Samosir tergagap. Aku lapar, yah. Aku cuma makan sedikit, tapi jadi habis. Toba tak bisa menahan emosinya. Ia berdiri dan berteriak, dasar anak ikan. Kau benar-benar tak tahu diri. Samosir terdiam. Matanya membelalak. Kata-kata itu begitu asing dan menyakitkan. Anak ikan, gumamnya. Dan entah dari mana, suara petir tiba-tiba menggelegar di langit meski matahari masih bersinar. Angin kencang meniup dedaunan, dan awan mendung mulai berkumpul di atas lembah. Toba terdiam. Ia sadar. Ia baru saja melanggar janjinya, janji suci yang ia buat bertahun-tahun lalu pada istrinya. Samosir lari pulang, menangis. Sementara Toba hanya bisa berdiri membeku, dadanya bergemuruh oleh rasa takut. Setibanya di rumah, Samosir menatap ibunya dengan mata sembab. Bu, apa maksud ayah bilang aku anak ikan? Wajah istrinya memucat.
Ia menggenggam tangan Samosir erat. "Tunggu di dalam, nak," katanya pelan. Lalu ia berdiri dan menatap langit yang kini gelap. "Toba, kau melanggar janjimu." Petir menyambar lebih keras. Hujan mulai turun deras. Tanah bergetar. Sungai meluap. Dan dari langit, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Langit berubah gelap seperti malam meski baru lewat tengah hari. Awan hitam menggulung cepat dari segala penjuru, seolah murka turun dari langit. Hujan tak sekadar turun, ia menghantam bumi seperti ribuan panah air yang meledakkan tanah. Sungai yang biasa tenang di desa itu kini mengamuk, meluap, dan melahap bantaran dengan buas. Toba berdiri kaku di ladang yang telah menjadi lumpur. Petir menyambar pepohonan, membuat mereka tumbang satu persatu. Ia tahu, semuanya telah terlambat. Ia telah mengucapkan kata-kata terlarang, menyebut bahwa anaknya adalah anak ikan, sesuatu yang sudah bersumpah tidak akan ia ungkap, tak peduli seberapa marah atau kecewanya ia sebagai ayah. Ia berlari sekuat tenaga menembus hujan dan lumpur, menuju gubuk kecil di tengah lembah, tempat rumahnya berdiri. Tapi ketika ia tiba, pintu rumah telah terbuka. Di dalam, istrinya berdiri di depan Samosir yang menangis di pojokan, wajahnya ketakutan. Suara guntur mengguncang bumi saat sang istri menatap Toba dengan air mata yang mengalir, bercampur dengan hujan yang menetes dari atap rumah mereka. "Kau telah melanggar sumpahmu, Toba," ucapnya lirih, namun setiap kata terasa seperti palu menghantam batu. Toba berlutut, tangannya terulur. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud. Aku hanya..." Tidak ada tapi, tidak ada alasan. Kata-kata itu telah terucap, dan kutukan yang selama ini tertahan akan lepas. Samosir berlari ke arah ibunya, memeluk erat. "Ibu, aku takut." "Apa maksud semua ini?" Sang ibu menatap anaknya dengan mata yang penuh kasih dan duka. "Maafkan ibu, nak. Kau harus tahu sekarang. Kau bukan anak biasa. Aku bukan wanita manusia. Aku adalah makhluk dari dunia air. Aku pernah menjadi seekor ikan, dan kau adalah darah campuranku dengan manusia." Samosir menatap ibunya dengan mata membelalak, tak percaya. Tapi sebelum sempat ia bertanya lebih jauh, tanah mulai retak. Dari bawah rumah mereka, air menyembur deras seperti mata air yang meledak. Gubuk itu bergetar hebat, tiangnya patah, dan air mulai menggenang hingga mata kaki dalam hitungan detik. Istrinya berdiri dan menatap Toba satu terakhir kalinya. "Kau akan hidup, tapi tidak dengan kami. Sebab inilah hukuman bagi orang yang mengingkari janji suci." Dengan sebuah kilatan cahaya, tubuh sang istri berubah kembali menjadi seekor ikan mas raksasa yang bersinar keemasan. Siripnya berkibar, dan ekornya melambai anggun sebelum ia melesat ke tengah pusaran air yang membesar dari bawah rumah mereka. Samosir terseret pusaran itu, berteriak memanggil ayahnya. "Ayah! Tolong!" Toba berlari dan mencoba meraih tangan anaknya, namun air terlalu deras. Ia terpelanting ke dinding rumah, sementara Samosir dan sang ibu tenggelam bersama pusaran yang semakin besar dan dalam. Dari seluruh penjuru lembah, air memancar, mengalir deras seperti lautan yang bangkit dari perut bumi. Sawah, ladang, rumah-rumah desa, semuanya ditelan air. Dalam waktu singkat, lembah itu tak lagi berupa tanah, tapi lautan luas. Toba bangkit di puncak bukit, tubuhnya basah dan lemas. Ia memandang ke bawah, ke arah tempat di mana rumah dan keluarganya dulu berdiri. Kini hanya ada air luas membentang, dengan riak yang tenang namun dalam. Di tengah-tengah danau itu, muncul sebuah pulau kecil, pulau yang terbentuk dari tanah yang tidak terseret banjir. Pulau itu berbentuk menyerupai telapak tangan, dan dari kejauhan, Toba melihat seberkas cahaya keemasan berputar di sekelilingnya, seolah menyimpan kenangan dari dua makhluk yang telah hilang. Ia berteriak ke langit, menyesali perbuatannya, namun tak ada yang menjawab. Yang ada hanya gemuruh angin dan percikan air danau yang baru terbentuk itu. Orang-orang yang selamat dari banjir itu lalu datang ke bukit yang sama. Mereka menyaksikan danau itu dengan takjub dan ngeri. Sejak saat itu, mereka menyebut danau itu dengan nama Danau Toba, dan pulau kecil di tengahnya dikenal sebagai Pulau Samosir. Tak ada yang pernah melihat lagi sang wanita ikan dan anaknya. Tapi warga percaya, pada malam-malam tertentu saat bulan purnama, jika kau cukup tenang dan mendengarkan suara angin yang melintasi air, kau bisa mendengar tangis seorang ayah yang menyesal. Dan suara lirih seorang anak yang bertanya, "Ayah,
Kenapa kau mengingkarinya? Setelah bencana besar itu, Toba hidup seorang diri di lereng bukit. Rumahnya, ladangnya, dan keluarganya hilang dalam semalam. Ia membangun sebuah gubuk kecil dari kayu-kayu bekas banjir dan tinggal di sana, menghadap langsung ke danau yang luas, sebuah danau yang selalu membisikkan kenangan pahit baginya. Setiap pagi, ia duduk di bawah pohon besar, menatap air yang tenang, berharap suatu hari bisa melihat kembali sosok anak dan istrinya. Namun yang ia temui hanyalah permukaan air yang memantulkan bayangan langit, seakan menegaskan bahwa masa lalunya tak bisa kembali. Hari demi hari berlalu, dan Toba menjelma menjadi lelaki tua yang pendiam. Ia jarang bicara pada penduduk desa yang sesekali datang mencari ikan di tepian danau. Beberapa dari mereka memandang Toba dengan rasa hormat, namun tak sedikit pula yang berbisik-bisik, menyebutnya sebagai orang yang dikutuk oleh langit. Jangan mendekat ke rumah Toba, kata orang tua kepada anak-anak. Ia telah menyakiti makhluk suci dari danau. Meski hatinya remuk oleh rasa kehilangan, Toba tak pernah membantah. Ia tahu, semua itu benar. Ia adalah sebab dari kutukan itu. Danau ini bukan hanya genangan air, ia adalah makam dari harapannya, kuburan bagi janji yang diingkari. Pada suatu malam yang sunyi, langit digelayuti awan tipis dan bulan tampak seperti wajah pucat yang memandang bumi dengan iba. Toba duduk di dermaga kecil yang ia buat sendiri. Di tangannya ada sebuah boneka kayu kecil, mainan yang dulu ia buat untuk Samosir. Ayah minta maaf, nak, bisiknya lirih. Angin malam menyapu danau, membuat permukaannya bergetar. Tiba-tiba, dari arah tengah danau, muncul kilauan keemasan. Kilauan itu perlahan mendekat, menari-nari di atas air, seperti bayangan lampu lentera yang diayun lembut oleh tangan tak terlihat. Toba menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalian. Apakah itu kalian? Kilauan itu berhenti beberapa meter dari dermaga, lalu berubah menjadi dua sosok samar, satu besar, satu kecil. Sosok itu tak memiliki bentuk jelas, hanya cahaya, namun cukup bagi Toba mengenalinya. Itu adalah mereka. Samosir mengulurkan tangannya, tapi sosoknya goyah, seperti kabut yang hendak terbang terbawa angin. Ayah, mengapa kau sebut aku anak ikan? Suaranya terdengar lembut, tak marah, hanya bingung dan sedih. Toba jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Ayah hilaf, nak. Ayah tak bisa mengendalikan amarah. Ayah menyesal. Sangat menyesal. Sang ibu, sosok perempuan cahaya itu, hanya menatapnya. Suara angin membawa pesan lembut yang terasa seperti pelukan terakhir. Penyesalanmu telah kami dengar. Tapi hukum alam tak bisa diubah. Sosok mereka perlahan memudar, seperti kabut yang kembali ke langit. Kilauan itu kembali ke tengah danau, lalu menghilang di balik riak air yang tenang. Toba terduduk di dermaga, menggenggam boneka kayu itu erat. Malam itu, air matanya jatuh ke permukaan danau, menyatu dengan air yang dulu ia sebabkan. Tahun-tahun berlalu. Toba akhirnya meninggal dunia di usia yang sangat tua. Ia dimakamkan di bukit yang menghadap langsung ke danau, dengan batu nisan sederhana bertuliskan, "Di sini beristirahat Toba, lelaki yang membentuk danau dari penyesalannya." Penduduk setempat menjadikan kisah Toba sebagai legenda turun-temurun. Mereka percaya bahwa Danau Toba bukan sekadar danau biasa. Ia adalah perwujudan cinta, janji, dan pengkhianatan. Pulau kecil di tengahnya, Pulau Samosir, menjadi simbol anak yang dikorbankan oleh dosa manusia. Dan pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung di langit, air danau berkilau keemasan sejenak. Seolah Samosir dan ibunya masih berenang di bawah sana, menjaga danau yang tercipta dari air mata. Dan itulah kisah legenda Danau Toba. Sebuah cerita penuh makna tentang cinta, pengorbanan, dan janji yang dilanggar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi utama dalam hubungan, dan bahwa ucapan yang diucapkan dengan amarah bisa menghancurkan segalanya, bahkan orang-orang yang paling kita cintai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, agar lebih bijak dalam bersikap, menjaga lisan, dan selalu menghargai kepercayaan yang diberikan. Jika kamu punya cerita dari daerahmu yang ingin kami dongengkan, atau ingin namamu menjadi tokoh dalam dongeng rakyat, langsung saja kirim pesan ke WhatsApp 0858 1558 9844. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi